Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuninda Rahma Alivia dengan NPM akhir 219. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel saya yang berjudul Bencana Longsor Akibat Intensitas Curah Hujan yang Tinggi, Studi Kasus Longsor di Musirawas Sebabkan Satu Rumah Terjun ke Tebing. Daerah aliran Sungai Musi merupakan salah satu daerah aliran sungai yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas, yang berfungsi sebagai sumber air dan sumber mata pencaharian ekonomi masyarakat. Namun, akibat curah hujan yang tinggi dan buruknya kondisi fisik di wilayah daerah aliran Sungai Musi mengakibatkan perubahan penggunaan lahan dan deforestasi sehingga meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Sungai Musi karena putusnya jalan penghubung kabupaten. Adapun tujuan dari artikel yang saya buat, yakni yang pertama, menganalisis pengaruh intensitas curah hujan yang tinggi terhadap bencana longsor di Kabupaten Musirawas. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor fisik dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat kerentanan longsor di Kabupaten Musirawas. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi mitigasi dan pengelolaan wilayah rawan longsor. Adapun metodologi dari artikel yang saya buat, yakni disusun menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan memadukan data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui data curah hujan bulanan dan tahunan dari BMKG. Kemudian untuk metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, pengukuran lapangan, dan penelusuran peta tematik berbasis sistem informasi geografis. Kemudian ada juga analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, di mana meliputi analisis hubungan intensitas curah hujan dengan kejadian longsor, analisis kerentanan lereng, serta interpretasi spasial untuk menentukan tingkat resiko longsor. Kondisi biofisik daerah aliran Sungai Musi, di mana meliputi variasi topografi dari bagian hulu yang curam hingga bagian hilir yang berupa dataran rendah atau pemukiman, dengan curah hujan yang relatif tinggi dan jenis tanah yang peka terhadap erosi. Perubahan penggunaan lahan di area sekitar daerah aliran Sungai Musi didominasi oleh alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pertanian, dan pemukiman yang menyebabkan penurunan tutupan vegetasi dan kapasitas infiltrasi tanah. Kondisi ini meningkatkan limpasan permukaan erosi dan sedimentasi sungai serta memperbesar risiko banjir dan longsor. Pola kejadian bencana, di mana pola kejadian bencana hidrometeorologi di daerah aliran Sungai Musi cenderung meningkat, terutama berupa banjir dan longsor yang umumnya terjadi pada wilayah tengah dan hilir daerah aliran Sungai Musi yang didominasi dataran rendah dan rawa pasang surut, terutama saat puncak musim hujan, ketika debit sungai meningkat akibat limpasan dari wilayah hulu. Sementara itu, kejadian longsor lebih banyak terjadi di daerah hulu dan tengah daerah aliran sungai yang memiliki topografi yang curam, jenis tanah yang mudah jenuh air, serta tutupan vegetasi yang berkurang. Evaluasi pengelolaan daerah aliran Sungai Musi. Evaluasi pengelolaan dilakukan dengan mempertahankan tutupan vegetasi untuk menjaga layanan ekosistem, namun belum cukup efektif pada konversi hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman karena telah menurunkan kapasitas infiltrasi tanah dan meningkatkan limpasan permukaan yang memperparah debit puncak sungai saat hujan tinggi. Strategi pengelolaan pada wilayah hulu daerah aliran Sungai Musi dapat dilakukan melalui pendekatan konservasi seperti peningkatan tutupan vegetasi, melalui reforestasi dan rehabilitasi lahan kritis. Rekomendasi pengelolaan wilayah tengah daerah aliran Sungai Musi perlu adanya pengaturan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan konservasi terpadu. Kemudian yang terakhir yakni strategi pengendalian wilayah hilir daerah aliran Sungai Musi, menerapkan strategi seperti normalisasi sungai, pembuatan kolam retensi dan saluran drainase terpadu, serta penataan sempadan sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran dan menekan risiko genangan air saat curah hujan yang tinggi. Kemudian untuk peran masyarakat dan kebijakan pemerintah merupakan elemen penting dalam pengelolaan risiko bencana dan kelestarian DAS, di mana keterlibatan komunitas lokal meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan serta pelaksanaan kegiatan mitigasi, sementara kebijakan pemerintah menyediakan kerangka regulasi, sumber daya, dan fasilitas program yang diperlukan. Yang terakhir yakni kesimpulan. Yang pertama, intensitas curah hujan yang tinggi diperparah oleh degradasi daerah aliran Sungai Musi, khususnya akibat perubahan penggunaan lahan dan deforestasi di wilayah hulu dan tengah daerah aliran sungai, berperan signifikan dalam meningkatkan kejadian banjir dan longsor. Yang kedua yakni evaluasi pengelolaan daerah aliran Sungai Musi saat ini mengindikasi bahwa upaya yang ada belum sepenuhnya efektif. Dan yang terakhir yakni implikasi pengelolaan daerah aliran sungai di masa depan menuntut penerapan pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir berbasis mitigasi dan bencana. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait artikel yang sudah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.